Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhda. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis lead pada berita dalam mata kuliah pengantar, radio, dan televisi. Berikut adalah pembahasannya. Di dalam berita pasti ada yang namanya lead. Lead adalah mahkotanya berita yang selalu tampil pada alinea pertama untuk menarik perhatian pembaca berita. Tulisan pembuka berita yang menentukan keputusan pembaca akan lanjut membaca atau melewatkannya. Maka dari itu, lead harus menarik agar perhatian masyarakat makin meningkat untuk membaca. Selanjutnya ada jenis-jenis lead pada berita. Yang pertama adalah hard lead. Jenis seperti ini paling banyak digunakan dalam berita-berita radio, karena lead ini merangkum semua informasi paling penting yang dibutuhkan dalam sekali pendengar atau sekali pengucapan. Dan lead ini harus terdapat 5W1H. Copywriter harus memilih dengan seksama unsur manakah yang menekan informasi terpenting. Contohnya, lagi-lagi Museum Indonesia kebobolan. Siang tadi, Museum Radia Pustaka Solo melaporkan kehilangan koleksi patung Buddha terbaiknya dan perhiasan emas antik peninggalan Raja pertama Keraton Solo. Hari ini, kasus pencurian koleksi Museum Radia Pustaka Solo resmi dilimpahkan ke pengadilan. Polisi berhasil mengungkapkan otak kasus pencurian koleksi Museum Radia Pustaka Solo. Tak disangka, Kepala Museum Radia Pustaka Solo menjadi otak pencurian koleksi museum yang menghebohkan masyarakat bulan lalu. Dari contoh tersebut, adanya 5W1H. Jadi, hard lead itu sangat berperan penting untuk merangkum semua informasi yang penting. Yang kedua ada soft lead. Soft lead itu memperlihatkan dampak atau konteks dan kesimpulan mengenai topik pemberitaan. Jadi soft lead itu bisa berita yang santai, tetapi harus tetap menarik bagi para pembaca. Contohnya, rambut katanya sih mahkotanya perempuan, tapi kini tambah banyak aja laki-laki yang juga ingin mahkotai kepalanya dengan rambut indah. Sebuah salon di Dipati Ukur Bandung yang dikhususkan bagi kaum pria, ternyata laris manis dikunjungi konsumen yang ingin memperindah rambutnya. Dalam hal ini, terlihat contoh ini tuh sangat santai dalam berita, tetapi hal ini juga menimbulkan menarik untuk para pembaca dan mencari informasi lewat soft lead. Lalu yang ketiga ada throwaway lead. Lead ini sangat ringkas, betul-betul hanya menekankan informasi paling esensial dari sebuah berita. Strukturnya pun sederhana, mirip berita surat kabar, tapi bagian yang tidak penting dihilangkan, namun bagian terpentingnya tetap dipertahankan. Dari ciri khas lead ini terdapat awal kalimat yang bercetak miring. Contohnya, inflasi kembali mengguncang. Sebagaimana telah diperkirakan, bulan Ramadan menjadi bulan dengan tingkat konsumerisme yang tinggi. Lalu, ada umbrella lead. Umbrella itu artinya payung. Nah, sangat cocok untuk lead ini. Bahwa bahasan atau sudut pandang yang dilaporkan dalam sebuah berita bisa dikatakan umbrella lead merangkum berbagai topik yang saling berkaitan dalam satu berita. Umbrella lead mengombinasikan berbagai poin pemberitaan, namun kombinasi tersebut tidak boleh menyulitkan dan memberatkan telinga pendengar. Tidak boleh dipaksakan. Tantangan umbrella lead adalah mempunyai banyak hal secara sederhana. Contohnya, kontroversi menyangkut mafia DPR merebak, menyusul tertangkapnya suami pendangdut Kristina di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Lalu ada question lead. Question itu artinya pertanyaan. Jadi, lead ini mengandung pertanyaan sengaja diajukan untuk memberitakan konteks dan perspektif kepada pendengar. Di samping membangkitkan rasa ingin tahu dan memancing pendengar untuk menyimak kelanjutan beritanya. Contohnya, dalam kalimat ini adanya tanda tanya. Penasaran dengan apa yang dilakukan seleb-seleb kita di sela-sela break syutingnya? Yuk,
Simak liputan Angel berikut ini dari Studio 1 ECTI Jakarta. Question lead ini mengandung pertanyaan untuk menarik para khalayak untuk melihat liputan tersebut. Lalu ada combination lead. Jenis lead ini sesuai dengan namanya. Kombinasi yaitu menggabungkan sesuatu hal dengan hal lain. Sama seperti ini. Kombinasi question lead dan umbrella lead akan menghasilkan lead seperti combination lead. Contohnya, seperti apa rasanya punya mimpi jadi kenyataan? Tidak cuma bahagia, tetapi juga kebingungan. Itulah yang dirasakan oleh Kimu Muhyiddin, seorang tukang ojek ketika mendapat durian runtuh menjadi pemenang undian Mr. M 1 miliar rupiah. Jadi, sudah paham ya? Question lead ini terdapat pada kalimat ini. Lalu, ada juga umbrella lead yang menarik dalam lead ini. Lalu selanjutnya yang terakhir ada lead lainnya. Bentuk lead lainnya juga digunakan oleh penulis naskah agar informasi yang disampaikan tidak terdengar menonton. Walaupun tidak begitu populer, namun kita perlu mengenalnya. Misalnya, lead yang tertunda atau delay lead atau suspense lead. Lead semacam ini menyimpan kejutan di akhir berita, karena itu sehari awal lead disusun sedemikian rupa sehingga mencapai klimaks di akhir lead. Contohnya, menarik ojek adalah kehidupan sehari-hari. Dengan penghasilan bersih tak lebih dari Rp30.000, Mang Kimung hanya bisa makan dengan sebungkus mie instan. Tak disangka, salah satu bungkus mie instan yang baru disantapnya memberi rezeki dan mengubah kehidupan tukang ojek sederhana ini. Ya, Mang Kimung menjadi pemenang undian Mr. M 1 miliar yang diselenggarakan oleh Mie Cap Jempol. Jadi di akhir berita, dia sangat memberi kejutan gitu. Yang di awalnya biasa saja, namun di akhirnya bisa istimewa. Ya, itulah pembahasan yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga pembahasan ini dapat membantu kalian dalam pembelajaran untuk memahami pentingnya lead berita dalam berita yang akan Anda sampaikan. Saya Anissa Muda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.